Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua kelas 12, apa kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kesehatan selalu menyertai kita dan juga kesengsaraan dan juga kesedihan selalu ada jalan keluar bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran Quran Hadis kelas 12 dengan tema dan bab ujian dan juga cobaan. Semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Silahkan videonya untuk di-pause lebih dahulu. Al-Fatihah. Baik, silahkan dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan ujian dan cobaan kepada manusia. Ujian itu bukan hanya berupa kesedihan, tapi juga terkadang datang berupa kesenangan. Begitu pula ujian tidak hanya berupa kemiskinan, namun juga terkadang datang dalam berupa kekayaan. Allah Subhanahu wa taala juga akan menguji hambanya dalam bentuk ketakutan, kelaparan, dan serba kekurangan harta. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157 yang berbunyi, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selanjutnya silahkan hentikan sementara videonya, lalu baca dan hafalkan mufradat di bawah ini. Baik, setelah menghafalkan, kita pada bahasan yang selanjutnya. Pada ayat ini Allah memberikan penegasan akan keniscayaan adanya ujian serta secara terus-menerus. Pada ayat ini Allah memberikan penegasan akan keniscayaan adanya ujian secara terus-menerus bagi orang yang beriman. Ibnu Katsir mengatakan, bisya'in minal khauf wal ju', dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan, sebagai biqolil min dzalik, ya, sedikit dari itu. Sungguh pun ujian dan cobaan itu tampak terasa berat bagi mereka yang mengalaminya. Pada hakikatnya hanyalah sedikit. Ujian dan cobaan itu menjadi sedikit jika dibandingkan dengan besarnya potensi yang diberikan Allah kepada manusia, serta ganjaran yang akan diperolehnya ketika berhasil lulus dari ujian tersebut. Atas dasar ini, tidak ada seorang pun yang tidak berpotensi untuk lulus dari ujian yang diberikan Allah dalam kehidupan ini. Seandainya ada yang gagal, itu tidak lebih dari kesalahan dalam memahami dan menyikapi ujian tersebut. Kegagalan itu bukan disebabkan oleh ujian yang melampaui kemampuan. Sebelum menyampaikan penegasan akan adanya ujian yang kadang datang secara simultan dihadapi oleh manusia, Allah telah memberikan pengajaran berupa sabar dan sholat untuk menjadi penolong dalam menghadapinya. Pada saat ujian berlangsung pun, kita dianjurkan melakukan sholat untuk bermunajat dan sekaligus memohon pertolongan Allah.
Hal ini dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kesulitan atau ujian, beliau melakukan sholat. Oleh karena itu, sudah seharusnya apa yang dianjurkan Allah dan Rasulnya kita amalkan terlebih dahulu sebelum datangnya waktu ujian. Dengan demikian, ketika datang ujian, kita tidak akan kewalahan karenanya, apalagi menyalahkan pengujinya. Pada ayat selanjutnya, pada surat Ali Imran ayat 186 yang berbunyi, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Perlu digarisbawahi dari redaksi ayat di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian dalam hal yang berkaitan dengan agama sebagai ujian yang paling berat. Harta, jiwa patut untuk dikorbankan jika agama telah tersentuh kehormatannya. Di atas telah dikemukakan bahwa ayat ini mengandung berita gembira. Hal itu dapat diuraikan dari dua segi, yaitu yang pertama karena ayat ini menetapkan bahwa ujian merupakan keniscayaan untuk semua orang, sehingga siapa saja yang dihadapkan pada ujian hendaknya menyadari bahwa dia bukan orang pertama dan terakhir yang mengalami ujian tersebut. Ujian dan bencana yang dialami banyak orang akan menjadi lebih ringan jika dipikul dan dibandingkan ujian yang menimpa seseorang. Yang kedua, penyampaian tentang keniscayaan ujian merupakan persiapan mental menghadapinya, sehingga kedatangannya yang tidak terduga itu menjadikannya lebih ringan untuk dipikul. Silahkan dihentikan sementara videonya dan dibaca mufradat di bawah ini. Yang selanjutnya adalah hadis tentang ujian dan cobaan. Yang artinya, perkara orang mukmin mengagumkan. Sesungguhnya semua perihalnya baik dan itu tidak dimiliki seorang pun selain orang mukmin. Bila tertimpa kesenangan, ia bersyukur dan syukur itu baik baginya, dan apabila tertimpa musibah, ia bersabar dan sabar itu baik juga baginya. Hadis ini menunjukkan sikap orang yang beriman dalam menghadapi ujian. Sikap ini yang membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman. Suatu sikap yang menjadikan setiap urusan yang dihadapinya selalu bernilai kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi sikap tersebut. Sikap yang pertama adalah bersyukur ketika mendapatkan kesenangan. Ada dua arti bersyukur. Yang pertama, pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh. Pujian ini muncul dari perasaan ridho atau puas meskipun kebaikan yang diperoleh itu hanya sedikit. Dalam keseharian, kita sering menjumpai orang yang senang memberi kepada orang-orang tertentu. Hal itu disebabkan ekspresi perasaan syukur mereka kepada sang pemberi, terutama pada awal pemberian. Sebaliknya, kita juga sering menjumpai adanya penyesalan seorang pembeli dengan menyebut si penerima dengan orang tak tahu budi. Ekspresi ketidakpuasan si penerimalah yang menjadi penyebabnya. Sungguh sangat disayangkan. Silahkan dibaca hadis di bawah ini beserta artinya. Dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita dapat mengambil ibrah atau contoh bagaimana Nabi dan para sahabat ketika berdakwah dan menjalani kehidupannya, sehingga kita pun dapat menerapkan dalam kehidupan bagaimana ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setiap orang yang beriman meyakini bahwa di balik ujian yang dihadapi manusia pasti akan ada hikmah yang akan dipetik. Digarisbawahi, pasti ada hikmah yang akan dipetik. Disinilah sebuah perjuangan bagaimana orang yang beriman harus pandai-pandai memahami dan merenungkan setiap ujian yang menimpa padanya, dan selanjutnya dapat mengambil hikmahnya dan harus yakin setiap masalah pasti ada solusinya. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.